Overheat itu dimana prosesor dia bekerja terlalu keras. Halo Sobat Magnesia, balik lagi dengan gue Ozi. Di kali ini gue mau berbagi tips buat kalian. Tipsnya yaitu cara untuk menangani MacBook overheat. Sebelumnya kalian tahu kan overheat itu apa? Overheat itu dimana prosesor dia bekerja terlalu keras yang diakibatkan bisa dari software maupun hardware atau pembacaan beberapa sensor lainnya itu yang mengganggu dari kinerja prosesor, sehingga load yang ada di prosesor itu atau pekerjaan yang ada di prosesor itu naik. Nah, efeknya itu nanti prosesornya akan menjadi panas di situ sob. Nah, untuk prosesor yang panas pasti nanti akan mengganggu dari kinerja MacBook itu sendiri maupun perangkat-perangkat lainnya juga. Karena pasti kalau misal overheat atau panas itu terjadi, satu bisa panas, itu pasti ya. Kedua, aplikasi juga pasti akan berat dan sebagainya sob. Untuk pembahasan di sini kita bahas dulu ya untuk dari penyebabnya itu apa aja. Gua udah bikin rangkuman di sini. Ini rangkuman dari Magnesia, ala Magnesia, dan ini rangkuman yang gue bikin dari pengalaman gue sendiri. Berbagai macam MacBook atau perangkat lainnya yang gue kerjain, ini gue udah rangkumin di sini. Satu penyebabnya yaitu dari software membuka aplikasi terlalu banyak. Nah, ini pembukaan aplikasi terlalu banyak itu, kalau misal aplikasinya yang kecil-kecil ukurannya itu bisa dibilang aman ya sob. Tapi kalau misal udah banyak pun dia akan menyebabkan overheat, bisa menyebabkan overheat. Apalagi kalau misal aplikasi-aplikasinya itu yang gede-gede, misal buat editing atau desain segala macamnya gitu sob. Yang kedua yaitu multitasking. Kalau misal multitasking, ini yang akan digeber itu di satu dari VGA-nya, karena kan multitasking itu pasti membuka beberapa window tuh. Di situ pasti akan menyimpan dari grafik-grafik yang udah tersimpan itu tadi. Kalau misal kalian kayak dari RAM, terus dari VGA-nya itu support untuk multitasking banyak pun gak masalah. Tapi lain halnya kalau misal spesifikasinya itu kecil, dibuat multitasking yang terlalu banyak, ini pasti akan menyebabkan overheat. Yang ketiga yaitu membuka aplikasi yang berat. Aplikasi yang berat ini bisa tadi ya sob, kayak desain, terus buat editing, buat rendering, terus kayak buat pengolahan suara lainnya. Itu kalau misal aplikasinya itu berat banget tuh, itu pasti akan membuat kinerja dari prosesornya itu naik. Dari naik pasti menyebabkan overheat. Terus yang keempat, membuka aplikasi tidak sesuai dengan spesifikasi MacBook. Maksudnya itu gini sob, misal kalian punya MacBook tapi MacBooknya itu udah bisa dibilang tua, kalian dipaksain untuk membuka aplikasi yang sekarang, apalagi kalau misal aplikasinya itu diupdate terus. Nah, dengan diupdate itu pasti isinya itu di dalam akan naik, kayak dari isi dari aplikasinya, terus fitur-fitur aplikasi segala macamnya itu pasti akan mengikuti yang sekarang. Nah, sedangkan dari hardware-nya itu, MacBook-nya kalian kan tadi udah bisa dibilang tua misalnya gitu kan, itu bakalan dia itu kerja keras untuk mengikuti aplikasinya itu. Ya contohnya misal
kalau misal kita bicara kayak otomotif kayak gitu, motor yang dulu udah lama kayak gitu dibuat nanjak, mengikuti jalan yang nanjak, itu pasti kan akan terlalu ini nih apa namanya ya, terlalu ngegas banget kayak gitu. Dari situ menyebabkan overheat juga. Terus ada faktor juga lain, faktor dari human error, yaitu misalnya terkena air kayak gitu sob. Kalau terkena air, yang gue maksud itu biasanya kadang kan ada yang terkena air tapi langsung mati total. Nah, kalau di sini yang gue maksud itu terkena air tapi dia kondisinya itu nggak mati total, masih bisa dipakai. Kadang kalian juga kalau misal dirasa belum mati, ya udah dipakai terus tuh buat kerjaan apa kayak gitu, karena pasti kalian merasa juga itu udah normal kembali karena nggak mati kayak gitu kan sob. Tapi awas, jangan terlena juga. Kadang terkena air di situ dalam keadaan nyala pun, di dalamnya itu masih ada korosi-korosi dan lain sebagainya yang menyebabkan dari beberapa sensor di situ nggak normal pembacaannya. Kalau misal nggak normal, data yang dikirimkan pun pasti kacau. Setelah itu kalau misal data udah dikirim kacau, masuk ke prosesor, diolah, juga pasti akan kacau juga. Efeknya bisa menyebabkan overheat. Terus yang ini apa namanya, faktor dari hardware-nya itu bisa dari supporting di sini banyak banget sob. Bisa dari WiFi card, SSD, kamera, trackpad, SMC, terutama SMC ya ini kalau misalnya ini. Atau dari WiFi card, gua udah banyak banget nemuin, bukan cuma satu atau dua kasus dari WiFi card itu bisa menyebabkan MacBook kalian itu overheat. Karena dari WiFi card itu tadi, untuk pengolahannya itu kan pasti masuk ke prosesor itu. Nah, kadang beberapa kasus itu WiFi card yang error, baik itu terkena air, rusak, ataupun dari softwarenya. Kalau misal udah kayak gini nih sob, udah tuh pasti pembacaan dari prosesornya pun kacau. Efeknya dia menambah beban di prosesor dan endingnya itu ada di overheat itu tadi. Itu dari WiFi card udah banyak nemuin. Terus bisa juga dari SSD. SSD di sini ada dua juga. SSD yang secara hardware, di situ kan pasti SSD itu ada banyak komponen. Kalau misal di situ nggak normal, bisa mempengaruhi dari powernya yang masuk ke situ, efeknya overheat. Yang kedua juga dari sistemnya, sistem crash di sini. Balik lagi, awal mula terjadinya overheat itu bisa dari si softwarenya itu, pembacaannya dalam buat ngambil data itu kacau. Kalau misal sistem kalian udah crash, itu bisa juga menyebabkan overheat. Gue udah banyak juga nemuin kasus-kasus yang kayak gitu sob. Dari kamera juga bisa, balik lagi tuh untuk dari hardware, karena di kamera sendiri kan banyak kayak sensor-sensor juga kan sob. Kalau misal sensornya udah error, udah bisa juga overheat. Trackpad error, ini baru kemarin doang gua ngerjain. Dia overheat gara-gara dari trackpad error. Awal mulanya dia itu kena air, mati total. Terus setelah gua servis di sini, alhamdulillah jadi. Tapi setelah gua cek masih ada bonusnya, yaitu overheat. Gua membaca dari prosesornya itu suhunya itu nggak normal. Dan benar saja, setelah gue masuk ke aplikasi untuk pengecekan suhu dan load yang dibaca atau beban yang dibaca itu nggak normal. Gue telusur, benar dia ada di trackpadnya yang kena air juga itu tadi. Trackpad dia korosi di dalamnya, udah gue bersihin, kabel trackpad juga udah gue bersihin, udah dibenerin itu.
alhamdulillah itu normal kembali. Jadi trackpad juga bisa menyebabkan overheat. Yang selanjutnya yaitu dari SMC. Kenapa kok SMC di sini gue masukin? Karena SMC itu adalah untuk sistem manajemen kontrol dari MacBook. Banyak banget sensor-sensor yang masuk ke situ, karena di situ sumbernya untuk pengolahan dari berbagai macam sensor. Dia juga akan terkoneksi sama prosesor juga. Jadi data si SMC itu tadi nanti akan dikoneksikan ke prosesor. SMC di sini itu agak rawan, karena kalau misal ada salah satu sensor yang nggak baca, maka data yang akan dikirimkan ke prosesornya pun pasti akan kacau. Balik lagi, kalau misal udah kacau, pembacaan di prosesor juga udah kacau, bisa menyebabkan overheat. Seperti itu sob. Di sini juga gua ada contoh untuk biasanya gua ngecek ya sob. Kalau misal dari segi software itu ada di sini. Nah, gua udah pakai aplikasi ini, namanya aplikasi Clean My Mac. Ini banyak banget sih yang pakai juga. Di sini gua gak mau promosi atau apa, cuman gue mau ngasih unjuk kalian. Gua kalau misal pengecekannya baik itu untuk mengetahui ya sob, itu letak kesalahannya itu ada di mana gitu, ataukah di software atau di hardwarenya. Gue biasanya pakai aplikasi ini, Clean My Mac. Tuh, gue pakai ini. Gue biasanya patokannya di ini, CPU. Nah, di sini, di poin CPU itu tadi. Banyak banget sih sob di luaran sana itu kalau misal apa namanya berbagai macam aplikasi ya sob. Bisa menggunakan aplikasi lain juga, tapi gue seringnya pakai aplikasi ini. Di sini juga bisa dilihat untuk menentuin dari software maupun hardware itu ada di load sama si suhu. Caranya itu gini sob, kalau misal kiranya itu dari software yang menyebabkan overheat, kalian itu bisa dengan cara pertama kali nyalain atau udah nyala pun aplikasi semua dikeluarin semua. Aplikasi itu dihilangin semua, kalian jangan membuka aplikasi apapun kecuali ini doang. Setelah itu kalian bisa lihat di menu ini, di load. Loadnya itu berapa persen. Kalau misal aplikasi itu udah dibuang semua atau ditutup semua, loadnya itu masih di angka sekitar 50% ke atas dan itu ditungguin pun dia nggak turun-turun, itu ada kemungkinan besar dari si hardware-nya yang bermasalah. Dan kebalikannya, kalau misal loadnya itu di sini kecil kayak gini, di angka 16, 14 kayak gitu, terus kalian buka aplikasi nih, habis itu loadnya dia gede, naik, dan dia turun lagi. Di situ nanti bisa buat nunjukin kalau misal overheatnya itu bisa dari software. Karena pada saat kalian membuka, load di prosesor itu atau beban di prosesor itu akan naik. Kalau misal udah ditutup, dia harusnya itu turun di angka di bawah 30%, kecuali kalian membuka aplikasi lain. Itu sob, di sini juga ada keterangan suhunya berapa derajat. Untuk tips nih, yaitu 1, jaga kebersihan MacBook. Ini perlu banget, karena kalau misal MacBook kalian udah kotor, itu akan menjadi rawan sekali buat MacBook kalian overheat. Jaga kebersihannya dari mana aja sih? Ada dari keyboard, trackpad, logic board, heatsink prosesor ya, sama fan-nya. Nah, keyboard juga perlu dibersihin nih di celah-celah kayak gini, biar dia keyboardnya nggak error. Trackpad juga ini di celah-celah ini biasanya rawan. Terus di logic board, untuk kalian yang di rumah yang sering buat rendering, logic boardnya gue saranin itu
sering-sering diperhatikan, karena dari logic board ini nanti bisa kelihatan di situ sering buat kerja keras atau enggak. Kalau misal udah sering buat kerja keras, pasti di dalamnya itu kotor banget, efeknya bisa menimbun kotoran yang apa ya, kalau misal bahasanya itu, kalau misal panas dia sirkulasinya itu nggak lancar kayak gitu sob. Terus heatsink prosesor sama fan. Di sini juga kalau misal kalian buat kerja keras terus, harus diperhatiin dari heatsink prosesor sama fan. Di situ biasanya banyak banget debu yang nyangkut di heatsinknya sama di fan-nya. Efeknya sirkulasi untuk pembuangan panasnya itu nggak lancar. Terus untuk tips yang kedua yaitu sesuaikan aplikasi dengan spesifikasi MacBook. Jadi kalian nggak usah apa namanya ya, terlalu ngejar pengen aplikasi ini tanpa kalian memperhatikan dari spesifikasi MacBook kalian sendiri. Kalau misal MacBook kalian udah bisa dibilang tua, jangan terlalu ngejar buat aplikasi-aplikasi yang terbaru, karena di situ makin bebannya itu makin gede. Di situ juga kalian juga bisa perhatiin ini khusus untuk pengguna MacBook 12 inch baik tahun 2015, 2016, 2017. Perlu kalian ketahui di situ itu MacBooknya itu nggak ada fan-nya sama sekali, nggak ada fan buat dorong udara panas biar keluar dari dalam. Di situ nggak ada. Dan gue udah banyak banget nemuin kerusakan yang ada di MacBook 12 inch itu penyebabnya ada di overheat, efek dari nggak ada fan-nya itu tadi. Di situ overheat, prosesor overheat menyebabkan prosesornya itu jadi mati. Itu kalian hati-hati ya untuk pengguna MacBook yang 12 inch. Baiknya jangan dipakai untuk aplikasi-aplikasi berat gitu sob. Terus yang ketiga yaitu perhatikan usia MacBook. Nah ini nih, perhatikan usia MacBook. Kalau misal MacBook kalian udah lama, kalian untuk perawatannya juga harus lebih ekstra. Misal sering dibersihin dari port-port, logic board atau apa. Jangan cuma dipakai doang tanpa kalian perhatiin juga di dalamnya maupun luar, yang menyebabkan aliran panas itu nggak kebuang dengan sempurna. Oke, untuk tips yang terakhir yaitu ganti thermal pass. Karena thermal pass ini sangat krusial banget perannya, yaitu untuk penghubung antara si prosesor sama heatsinknya. Kalau misal thermal passnya itu udah kering, itu aliran panasnya juga nggak sempurna keluarnya. Untuk kalian juga pengguna MacBook, kalau misal di tahun 2015 ke bawah kalian belum pernah ganti thermal pass sama sekali, gue saranin untuk cepet-cepet diganti. Karena dengan usia yang bisa dibilang udah tua, tanpa kalian ganti thermal pass, di situ pasti udah kering thermal passnya itu. Efeknya nanti bisa di overheat itu tadi. Dan juga untuk kalian yang sering-sering buat penggunaan aplikasi berat, buat rendering, editing segala macem, ini juga perlu diperhatiin banget. Banyak kasus juga dari customer kita itu dia nggak memperhatiin ke situ, dia cuma buat dipakai kerjanya berat lagi kayak gitu. Efeknya dia udah kering, mengganggu dari kinerja prosesor, overheat lah di situ. Untuk kalian yang di rumah yang biasa buat rendering, kalian bisa lakuin dengan penggantian thermal pass itu kurang lebih sekitar 6 bulan sekali ya. Seaslinya sih nggak terpaut sama bulannya kayak gitu, tergantung dari penggunaan kalian. Kalau misal kalian udah sering banget buat dipakai buat panas, sering-sering lah diperhatiin di situ. Tapi gue nyari batas aman di sekitar 6 bulan kalian bongkar cek kayak gitu sob.
biar menjaga dari kinerja prosesornya itu bagus dan juga adem kayak gitu sob. Oh ya sob, untuk kalian yang penasaran dengan bagaimana sih cara mengganti Thermapas yang ada di MacBook, untuk episodenya nanti kita buatin sendiri. Kalian pantengin terus channel kita ya sob, jangan lupa, karena disitu nanti akan banyak banget triks gitu. Oke, mungkin itu aja sob yang gue bisa kasih untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Kalau misal masih bingung juga, bisa langsung telepon CS kami yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita, karena kita akan terus mengedukasi kalian di dunia MacBook atau produk Apple lainnya. Terima kasih. Salam untuk para Mac user di Indonesia.